Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Nurlinda dalam mata pelajaran dasar-dasar akuntansi. Jangan lupa di like, share, sama di subscribe karena akan terus berlanjut ya dari penyusun laporan keuangan sampai dengan kita mampu menyusun laporan keuangan. Nah, melanjutkan pelajaran kemarin kita sudah menyusun yang namanya persamaan dasar akuntansi. Sekarang bagaimana kita menyusun laporan keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Di dalam PSAK nomor 1 atau pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, ya, laporan perubahan modal, seperti ini, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Seperti ini, ya. Nah, ini laporan yang akan kita susun. Langkah pertama, yang sebaiknya kita susun adalah harus berurutan. Akuntansi itu kronologis, jadi harus berurutan. Yang kita susun pertama sekali adalah laporan laba rugi. Caranya, buat informasi dasar duluan. Nama perusahaan, Bengkel Berjaya. Nama laporan. Laporan laba rugi. Nah, periode ini juga wajib dibuat. Nah, untuk periode di dalam akuntansi itu dipisahkan. Jadi, seperti ini. Kalau untuk laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal, dia menggunakan istilah for the month. Ya, for the month. For the month. Ended 31 Januari, karena periode kita Januari 2020. Ya. Atau nama lainnya untuk periode yang berakhir. Kalau bahasa Indonesianya, ya kalau ini biasa bahasa Inggris pakai third ya. Cuman dibuatkan di atas. Atau biasa kita sebut dengan nama untuk bulan yang berakhir bahasa Indonesianya. Atau untuk tahun yang berakhir. Kalau kita tipikal yang ceroboh dengan tipikal orang-orang yang ceroboh kayak saya suka meletakkan currency-nya di sini. Jadi informasi yang pertama sekali itu adalah nama perusahaan, laporannya, periodenya, mata uangnya. Sekarang kita mulai menyusun. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi adalah laporan yang berisi pendapatan, atau biasa kita sebut income atau revenue, dan juga beban atau biasa kita mengenalnya expense, serta laba atau rugi. Seperti ini. Jadi rumahnya pendapatan, ya, rumahnya beban, rumahnya laba atau rugi. Ini keterangan terkait dengan laporan laba rugi. Berarti pertama sekali kita susun itu adalah menyusun pendapatan. Income, pendapatan. Pendapatan dalam perusahaan jasa, ini kita kan perusahaan jasa. Apa perusahaan jasa? Perusahaan yang menjual jasa. Nah, pendapatannya dalam bentuk income atau service income atau pendapatan jasa. Ya, dalam bentuk pendapatan jasa. Service income. Seperti ini. Nah, service income. Bagaimana caranya kita mengisi service income? Kita menggunakan dasar dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun. Ya, dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun. Lihat di kolom keterangan. Kemarin kita membuat kolom keterangan, bukan? Nah, kolom keterangan ini bermanfaat bagi kita di dalam menyusun laporan laba rugi. Ambil saja laporan pendapatan.
Terserah, mau pendapatan tunai atau mau pendapatan non-tunai, karena pendapatan itu ada dua. Pendapatan tunai langsung menerima uang, pendapatan non-tunai berarti pendapatan yang memunculkan piutang. Ada dua, kita ambil langsung, ditotalkan saja. Ya, ditotalkan saja. Seperti ini. Kita ambil, ini yang 800, ditambahkan yang 1.500. Jadi ini pendapatan kita, 2.300. Maka selesai dalam menyusun service income atau pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Setelah itu, setelah kita membuat service income atau pendapatan, setelah ada nih pendapatan kita, apa langkah berikutnya yang mau kita susun? Setelah income, tadi kan pengertiannya pendapatan. Laporan laba rugi itu adalah laporan berisi tentang pendapatan, beban, serta laba atau rugi. Ini kata kuncinya 3. Ya, pendapatan, beban, dan laba rugi. Ini saya buat dalam bahasa Inggris juga, dan dalam bahasa Indonesia juga agar mudah mengikutinya. Nantinya kalau sudah pandai, di kelas saya pakai bahasa Inggris saja, kecuali kita membuat proyek untuk usaha kecil. Ini yang pertama, income atau pendapatan. Yang kedua, expense. Katanya kan laporan yang berisi pendapatan atau beban. Ya, atau beban. Nah, beban, kembali kita melihat kolom keterangan. Lihat, seluruh beban masukkan di dalam laporan income statement. Tapi kita harus buat berurutan, ada aturannya. Sama seperti kelompok akun, ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, maka beban pun diatur yang mana yang paling rutin. Jadi dari ini semua ada beban iklan, listrik, gaji, prive, beban perlengkapan, beban penyusutan, maka yang kita ambil itu adalah yang pertama adalah beban gaji. Kan paling rutin dan harus kita bayar. Kalau nggak kita bayar, nanti akan kena lempar atau kena demo sama pekerja kita. Salary expense atau beban gaji. Kita ambil. Kedua, tergantung usaha kita. Biasanya paling rutin kedua itu adalah yang perlengkapan. Karena kalau nggak ada perlengkapan, ya kayak mana mau datang atau bagaimana mau bisa kita melakukan tertib administrasi. Berarti yang kedua adalah supplies expense atau beban perlengkapan. Yang ketiga, kalau memang usaha kita itu pabrik, biasanya yang namanya penyusutan kendaraan itu pasti rutin. Jadi di sini kita bikin depreciation of ini beban penyusutan ini terkait dengan perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Lihat, kita punya aset cuman perlengkapan peralatan, karena kita punya aset cuman peralatan, jadi kita bikin beban penyusutan peralatan. Ya, karena kita cuma satu aset kita. Dan beban penyusutan ini per aset tidak bisa digabung. Depreciation of equipment expense. Seperti ini. Kita bikin. Selebihnya, ini udah, maka kita pakai beban iklan. Listrik itu biasa paling akhir, ya. Kecuali usaha kita memang terkait listrik, baru beban listrik naik. Jadi tergantung mana yang paling rutin sama perusahaan dan yang paling mendekati kegiatan utama perusahaan. Seperti itu. Berarti di sini kita bisa memasukkan advertising expense atau beban iklan. Dan yang terakhir adalah electricity expense. Atau biasa orang utilities ya, utilities expense. Tapi boleh juga dipisah seperti ini ya.
Jadi tergantung akun perusahaan yang kita buat. Kalau nanti kamu mendesain, men-setup laporan keuangan UMKM, itu tergantung dari apa enaknya atau apa mampu membuat laporannya lebih sistematis, itu tergantung oleh kita. Ini berarti beban listrik. Biasanya disebut dengan utilities expense, terkait dengan electricity, water, dan telepon. Seperti ini. Jadi yang paling rutin itu adalah gaji, selebihnya tergantung mana yang paling dekat dengan kegiatan usaha kita atau yang paling dibutuhkan oleh kegiatan usaha kita. Oke, masukkan angkanya. Gaji, ya, seperti ini. Penyusutan beban perlengkapan ini. Kemudian penyusutan ini. Kemudian iklan, ya. Oke, baru terakhir adalah listrik. Oke. Nah, dapat. Totalkan. Nah, ini totalkan. Seperti ini. Jadi, pendapatan dikurangi dengan beban, itulah laba atau rugi, kita kurangkan. Nah, jika, ini seperti ini, saya kasih keterangan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka disebut laba. Oke, laba. Tapi jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka rugi. Yang di atas simbolnya saya terbalik. Jika lebih besar, seperti ini. Ini adalah asumsi untuk menentukan laba atau rugi. Nah, sekarang kita lihat income 2.300 dan expense-nya 2.250. Berarti di sini untung, ada keuntungan. Berarti kita bisa menyebutkannya profit atau net profit. Keuntungan bersih. Ya. Mana tahu kalian nanti ada bunga, ada pajak. Nah, itu bisa juga dihitung lagi ya, atau pendapatan sebelum bunga atau sebelum pajak. Nanti kita lihat di tingkat lanjut ini, masih yang sederhana dulu. Bagi yang baru pertama sekali mengenal akuntansi. Lihat, selesai sudah laporan kita. Inilah laba yang kita cari. Ya, laba yang kita cari. Nanti kalau misalnya laporan keuangan dalam bahasa, biasanya kalau kita lihat itu adalah dua bahasa ya, Indonesia bahasa Inggris. Nah, kalau nanti kalau udah pandai, pakai bahasa Inggris saja untuk di kelas saya di Politeknik Negeri Medan ya. Nah, sekarang kita bahas kembali. Baru satu laporan. Sekarang laporan 2, capital statement. Capital statement ini adalah laporan yang berisi modal awal, laba atau rugi, prive, dan modal akhir. Jadi ini dia. Ya, ini dia. Laporan yang berisi, nah, ya udah tahu ya. Jadi kita udah bisa menjelaskan kalau ditanya apa sih laporan laba rugi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama seperti menyusun pada laporan laba rugi. Informasi awal adalah informasi perusahaan, nama perusahaan. Baru capital statement atau laporan laba rugi. Ini juga pasti menggunakan istilah for. Ya, kenapa for?
Ini laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal adalah laporan nominal, laporan yang akan ditutup pada laporan modal. Jadi pendapatan beban prive akan ditutup pada modal. Itu maksudnya perkiraan nominal. Maka pakai for. Periode, kemudian currency. Lalu apa yang kita buat berikutnya? Kita lihat, ini kan perusahaan perorangan. Perusahaan ada 3, perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Perorangan ditandai dengan modal pemilik. Siapa pemilik modal kita? Kita lihat soal kemarin. Tuan Nainggolan. Nih si Tuan Nainggolan. Maka modalnya adalah modal milik Tuan Nainggolan. Berarti di sini kita buat Nainggolan Capital. Ya, seperti ini. Oke. Nah, tetapi kita buat di sini 1 Januari 2020. Ini menunjukkan, ya, ini first ya, ST kan. Ini menunjukkan bahwa ini penyertaan modal awal ditandai dengan 1 Januari 2020. Atau kita bisa menyebutnya, atau boleh juga kalian menulisnya seperti ini. Beginning capital. Boleh ya. Boleh. Ya, atau beginning Nainggolan capital. Mr. Nainggolan capital, seperti ini. Yang mana suka hati? Ya. Yang mana mau kalian pilih? Terserah. Suka hati. Ya, salah satunya boleh. Berapa uangnya? Lihat kembali ke persamaan akuntansi. Yang penyertaan awal pertama sekali, yang modal paling atas. Lihat. Kita kemarin ada cash, foreign receivable, supplies equipment, accumulated depreciation, and also nih. Ya, kemarin saya kayaknya nggak konsisten ya. Harusnya kita bikin ya account payable ya. Jadi kita perbaiki lagi. Account payable. Utang usaha. Baru Mr. Nainggolan capital. Modal ya. Modal. Oke. Nah, kita ambil duitnya yang pertama sekali tersebut. Ambil uangnya, kemudian seperti ini. Terus, yang kedua ini adalah penambahan. Ya, jadi penambahan. Increase of capital. Berarti kan penambahannya itu berasal dari net profit. Laba. Dari mana datangnya? Perhatikan. Ini dia. Ya. Perhatikan. Jadi ini ada hubungan antara laporan keuangan. Inilah alasan kenapa laporan keuangan itu harus duluan disusun laporan laba ruginya. Nah, ini dia. Nih ya. Net profit. Oke. Net profit. Berapa net profitnya? Letakkan di sini. Nah. Oke. Terus, apa yang menguranginya? Yang menguranginya itu adalah prive. Atau kita menyebutnya dengan withdrawal. Nah, seperti ini. Atau prive. Ya. Dari mana kita ambil? Dari sini lihat. Prive. Nah, ini.
ambil nilai uangnya. Berarti PRIVO itu merupakan laporan dalam pengurang dari laba atau modal. Nah, ini kita temankan, ya. Kita cari selisihnya, letakkan di sini. Nah, inilah dia. Oke, inilah dia. Nah, ini ternyata ini menjadi kurang modal kita. Jadi mengurangi, decrease on capital, pengurangan modal. Ya. Pengurangan modal. Berarti PRIVO adalah pengambilan pribadi yang akan mengurangi modal. Kalau tadi labanya banyak di sini, laba bisa menutupi PRIVO, berarti modalnya bertambah. Yang bisa menambah modal itu adalah laba. Yang bisa mengurangi modal itu adalah rugi. Kalau di sini ada net loss atau PRIVO. Jadi PRIVO ini mengurangi. Nah, ini kita kurangi, ya. Kita kurangi. Nah, inilah disebut dengan, ya, Mr. Nainggolan Capitals. Tapi 31 Januari 2020. Ini berarti modal kapital akhir. Ya, kalau pakai 31 atau bisa kamu menambahkan kata ending. Mr. Nainggolan Capital. Terserah mau yang mana. Yang penting ada keterangannya. Ya, atau bisa membuat ending Mr. Nainggolan Capital. Tergantung yang mana. Udah selesai ya. Tutup. Harus ditutup seperti ini. Laporan keuangannya harus kita tutup. Oke. Inilah dia. Terkait dengan modal akhirnya ya. Udah dapat kan? Ada 2. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Laporan berikutnya yang kita susun adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Lihat ini, Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan harta, utang, dan modal pada satu periode. Jelas ya? Harta, utang, dan modal pada satu periode. Berarti kata kuncinya adalah harta, utang, dan modal. Maka cara membuat laporannya sama. Kita buat dulu namanya, baru nama laporannya. Laporan posisi keuangan. Ya, seperti ini. Laporan posisi keuangan. Oke. Kalau tadi pakai menggunakan kata for, maka ini merupakan laporan posisi keuangan ini merupakan akun real, ya. Jadi ini kalau saya boleh membuat gambar, nih, untuk ininya, ya. Ini merupakan akun real. Akun real itu adalah akun yang akan dibawa pada periode selanjutnya dalam neraca awal, neraca saldo awal. Biasa seperti itu akun real. Ini akun real. Tapi kalau ini capital statement, kemudian juga ini juga, nah, sorry, ini ya,
capital income statement dan capital statement. Capital statement ini adalah akun, ya. Ini adalah akun nominal, yakni akun yang akan ditutup dalam akun modal. Jadi akun utamanya adalah akun modal. Ini terkait dengan akun nominal dengan akun real. Ingat ya. Jadi dua ini, laba rugi dan kapitalnya adalah akun nominal. Ini merupakan akun yang akan ditutup pada laporan laba rugi. Ya, jadi dia punya jurnal penutup. Sedangkan ini adalah akun akun real. Akun real itu berarti akun yang akan dibawa pada periode berikutnya dalam bentuk sisa-sisa atau saldo-saldo yang ada. Ini dia. Oke, paham ya? Kita harus mengenal jenis-jenis akun itu. Maka karena di akun real, dia menggunakan cut off-nya per 31 Januari 2020. Sama, karena saya lupa suka lalai dalam mata uang, padahal dalam mata uang itu disyaratkan dalam akuntansi, maka saya tuliskan di atas in rupiah. Dan kita akan menyusun laporan keuangan dalam bentuk skontro, ya, atau T-form, sebelah menyebelah. Laporan statement of financial position bisa juga laporan berbentuk report ke bawah laporan. Berarti kita mulai pertama, kan katanya laporan berisi harta, utang, dan modal. Maka yang pertama kita buat adalah harta, aset, ya, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kemudian hartanya itu dibagi lagi. Jangan hanya aset saja. Jangan hanya aset saja. Dibagi lagi atas current asset. Jadi di sini ada pengelompokan. Atau bisa disebut dengan aset lancar atau harta lancar. Ya, seperti itu kita susun. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita melihat kembali ke persamaan akuntansi kita. Perhatikan, di dalam tabel yang atas ini yang saya kasih warna peach. Nah, pink ya, kalau pink lah, peach payahnya. Oh, ini dia peach. Ya. Inilah akun real. Inilah akun laporan posisi keuangan. Enak banget kan, sudah disusun. Kita urutkan aja tinggal. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan akun real atau akun posisi keuangan. Oke. Jadi tinggal tulis aja di sini. Apa yang pertama? Yang pertama tentu cash, terus account receivable, terus supplies. Kita cek lagi, ada lagi kah? Cash, account receivable, supplies tidak ada. Accumulated ini adalah akun tetap atau harta tetap. Jadi tidak kita masukin, kan kita kelompokkan. Ambil dulu angkanya. Setelah kita ambil angkanya, bagaimana cara ngambil angkanya? Untuk angka ambil yang paling bawah. Ini dia. Saldo. Langsung kita ambil. 47.900.000. Terus ya, kita ambil 1 juta. Terus kita ambil 250.000. Jadi kesimpulannya, di dalam laporan persamaan akuntansi, total akhir bawah ini adalah saldo-saldo yang kita bawa untuk di dalam laporan posisi keuangan. Ini dia. Oke, 1, 2, 3.
Totalkan dulu yang untuk harta lancarnya. Totalkan dulu. Total aset, ya. Totalkan dulu. Seperti ini. Oke. Setelah kita totalkan, baru kita beranjak yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Kita menyusun kelompok harta tetap. Jadi sekarang kita menyusun kelompok fixed asset atau aset tetap. Ini aset tetap berarti aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ya, bersifat tetap, digunakan secara berulang-ulang, dan memiliki nilai yang cukup besar. Di tempat kita, di contoh kita kemarin, hanya dua ya. Satu equipment dan temennya, akumulasi. Kembali saya ingatkan, aset tetap itu selalu punya pasangan, kecuali tanah. Tanah tidak memiliki akumulasi. Berarti kita ambil saja akun aset tetap kita, equipment-nya, baru yang kedua temannya atau pasangannya, accumulated depreciation. Ya, kita ambil aja seperti ini. Nah, berarti apa uangnya? Bagaimana rupiahnya? Ambil di saldo paling bawah. Ini kan equipment, ambil paling bawah 4 juta. Temannya, nah untuk depreciation itu adalah harta yang bersaldo kredit. Artinya pengurang untuk harta tetap. Tidak boleh harta tetap langsung dikurangi. Ya, jadi harta tetap itu berkurang karena akumulasinya. Seperti ini. Jadi kita buat di sini adalah total fixed asset karena cuma satu ya. Kalau banyak urutkan aja. Dan tanah kembali saya ingatkan tidak punya akumulasi. Yang punya akumulasi adalah aset tetap atau barang-barang yang kalau dijual kembali itu mengalami masa penurunan yang cukup atau mengurangi penurunan nilai rupiah yang signifikan. Contoh kita beli handphone sekarang, kalau kita jual kembali, pasti harganya tidak sama dengan saat kita beli. Beli rumah misalnya, baru kita beli, seminggu kemudian kita jual, pasti nggak sama. Beli mobil, pasti turun harganya. Itu berarti punya penyusutan. Nah, sebutkan di sini adalah total aset. Jadi total aset itu adalah seluruhan total dari aset kita. Totalkan aja. Jika ini, ya seperti ini. Jika ini A, ini B, maka C sama dengan A tambah B. Seperti ini. Oke. Selesai posisi pertama. Kan kita mau buat laporan keuangan yang berbentuk T. Berarti seperti ini. Oke, seperti ini. Lihat. Ini dibuat, ditutupkan, ya, karena setiap laporan keuangan harus ditutup. Nah, seperti ini. Jika sebelah kiri adalah rumahnya harta, maka sebelah kanan itu adalah rumahnya utang dan modal. Berarti liabilities, ya, and capital, ya. Liabilities and capital. Oke. Ini rumahnya kewajiban dan modal, atau bahasa Indonesianya adalah kewajiban dan modal. Oke. Pertama yang kita susun adalah liabilities-nya. Nah, liabilities ada dua. Ya. Liabilities ada dua. Pertama, short term liabilities
atau biasa kita sebut dengan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang bersifat rutin dan kurang dari 1 tahun. Ingat jangka waktu, jangka pendek sampai dengan 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ya. Dan kewajiban dalam jangka panjang, ada 2 dia berarti. Berarti kalau ini short, maka yang kedua adalah tentu long. Long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka panjang itu berarti lebih dari 1 tahun, ya. Nah, apa yang termasuk dengan short term liabilities atau kewajiban jangka pendek seperti utang usaha, hutang gaji, hutang pajak, hutang bunga dan lain-lain. Kalau kita saat ini lihat persamaan akuntansi kita, utang cuman 1, nih, ya, cuman 1 utangnya, oke. Cuma 1, account payable atau hutang usaha. Ambilkan, pindahkan dia, atau ketik kembali atau tulis kembali sesuai dengan, nah seperti ini. Langsung masukkan nilai uangnya, account payable. Berapa uangnya? Lihat di bawah. Seperti ini. Dah? Nggak ada yang lain? Kita cek. Utangnya cuma 1, ya udah selesai. Ini nggak ada Bu, 0. Habis itu total liabilities, totalkan. Total liabilities. Ya. Total liabilities. Udah. Ini tambahkan. Ini tandanya tambah ya. Sama seperti ini. Ini tandanya juga tambah. Oke. Ya. Ini tambah. Udah, berarti selesai total liabilities. Yang kedua, kan di atas katanya liabilities and capital. Kita masuk kepada owner capital atau modal pemilik. Jadi di sini kan namanya Mr. Nainggolan tuh. Nainggolan Capital. Sebutin namanya kalau perusahaan bersifat perorangan. Ini perorangan ya. Yang mana mau kita ambil modalnya? Apakah kita lihat persamaan akuntansinya di sini? Mr. Nainggolan Capital. Kita ambil seperti ini. Enggak, kita nggak ngambil dari situ. Yang kita ambil adalah dari sini. Ini biasain ya, walaupun sama di persamaan akuntansi, karena nanti dalam siklus akuntansi tidak seperti itu. Ini kita tarik. Oke. Ya, jadi yang kita ambil itu adalah ini ya, saya tandai. Nah, inilah yang kita pindahkan kemari. Ini kita ambil. Nah, seperti ini. Dapat ya. Seperti ini. Nah, jika ini A ya, ini B, maka C sama dengan A tambah B. Lihat, ini berarti total liabilities and capital. Seperti ini. Oke. Nah, udah siap. Kita tutup juga. Ini dia. Di dalam laporan, posisi keuangan harus balance. Perhatikan. Harus balance. Ya, harus seimbang. Oke, harus seimbang. Berbeda dengan laporan yang lainnya. Lihat, kan nggak perlu seimbang. 50.000, 52.000, terus yang ini. Nah, ini harus seimbang. Balance dia. Jadi istilah balance mengacu kepada laporan
posisi keuangan. Jadi apa kesimpulannya? Kita harus duluan menyusun laporan laba rugi karena kita butuh laba atau rugi untuk menyusun modal akhir. Modal akhir ini digunakan untuk melengkapi laporan posisi keuangan. Ini dia. Jadi inilah keterkaitan antar laporan itu. Kita butuh laba rugi untuk menyusun laporan modal akhir, untuk melengkapi laporan posisi keuangan. Lihat, selesai sudah laporan kita. Oke. Nah, berikutnya kita akan menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas, cash flow statement adalah laporan yang menjelaskan dari mana uang tunai perusahaan berasal atau datang dari mana berasal. Dasarnya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi nomor 2. Di sini ada 3 aliran. Ada 3 aliran terkait dengan uang, ya. Seperti ini. Oke, cash flow. Nah, di sini di cash flow ini dijelaskan bahwa ada 3 aliran. Ada 3 aliran. Aliran operasional, aliran investasi, dan aliran pendanaan. Oke, ada 3 aliran ya. Aliran operasional, aliran investasi, dan aliran pendanaan. Ya, pendanaan. Kita jelaskan satu-satu. Dah, ya, aliran pendanaan. Cara menyusunnya sama. Seluruh laporan keuangan wajib duluan disusun nama usahanya. Kemudian nama laporannya. Lalu periodenya pakai, ya. Baru in rupiah. Pertama kita susun. Ini menggunakan metode, kita akan pakai metode, ini pakai metode ya, ada metodenya ternyata. Metode yang pertama itu yang saat ini kita pakai adalah menggunakan indirect method. Metode tidak langsung. Ya, kita pakai metode ini. Ya. Satu lagi metode langsung, itu nanti kalau sudah ahli. Satu-satu dulu. Yang kita susun pertama sekali adalah aliran kas, cash flow from operasional, ya, cash flow from operational. Oke, cash flow from operational. Operational activity. Kegiatan yang berasal dari kegiatan operasional. Apa itu? Yang terkait dengan penjualan atau pendapatan yang rutin perusahaan. Jadi kita filosofinya cash flow ini adalah kita mau lihat nih, kita punya uang 49.700.000, ya, seperti ini. Datangnya dari mana? Nah, inilah dia. Nih. Jadi kita mau menjelaskan 49.700.000 datangnya dari mana? Simpelnya gampang. Ya, simpelnya gampang. Untuk membantu menyusun laporan cash flow ini, kita susun dulu posisi keuangan perbandingan. Ya. Comparative of statement
Financial. Kita buat dulu laporan komparatifnya, perbandingan. Caranya gimana? Ambil akun, ya, account, beginning, periode awal, ending, ya, habis ending, baru berkurang atau bertambah. Seperti ini, berkurang atau bertambah. Yang mana account itu, ambil aja dari laporan posisi keuanganmu. Ini dia, ambilkan dia. Ambilkan saja, kemudian terus kita lihat lagi. Nah ini equipment, nah ini baru akun ya, berarti yang ada duitnya. Ini, jadi akun itu ada uangnya. Kalau nama akun, kelompok akun nggak ada uang. Nah ini, yang terakhir adalah si modal. Seperti ini. Kan nama akunnya ini. Setelah itu, kalau sudah dapat nama akunnya, kita ambil yang nilai uangnya. Nilai awal uang, ambil di sini, yang paling atas. Ini yang paling atas, ini yang awal, paling atas, yang paling awal. Yang ada aja, utang. Ini kan nggak ada nih, account receivable di awal nggak ada, nolkan aja. Yang penting yang paling awal. Nih ya, account receivable nggak ada. Supplies juga nggak ada. Paling awal, dalam laporan persamaan. Paling awal nih. Nggak ada kan? Dah. Equipment, ambil juga yang awal. Nih, 3 juta. Akumulasi nggak ada, ambilkan. Oke, kosong kan? Habis. Udah seperti ini. Baru ambil utang. Juga paling awal. Sama. Di laporan persamaan kosong. Modal, ambilkan juga. Seperti ini. Yang paling awal. Udah, ini yang ending. Oke, ini yang ending. Nah, terus yang ending bagaimana? Yang begini udah ending bagaimana? Yang ending, ambil dari laporan posisi keuanganmu. Pindahin aja. Ini dia. Kas 47.900, piutang 1 juta, terus supplies 250, terus equipment 4 juta, terus akumulasinya 500.000, utang 400.000, modal 5250. Udah. Terus kurangkan saja, ya. Kurangkan saja. Ini cara mudah kalau kita mengidentifikasi uang kas. Ini A, ini B, ini C, maka D sama dengan C kurang B. Seperti ini. Ya. C kurang B. Oke. Kurangkan. Nah. Ya, kurangkan. Oke. Dah. Berarti yang mau kita cari adalah ternyata uang kas kita itu berkurang sebanyak 2.100.000. Ini yang mau kita cari. Dia berkurang karena pergerakan yang di sini. Oke, kita buat cash flow from operational activities. Yang pertama tentunya cash inflow, karena cash flow itu ada dua, uang masuk dan uang keluar. Uang masuk itu adalah kalau bertambahnya hutang. Lihat, bertambah hutang. Maka kita buat di sini yang pertama, increase on account payable. Bertambahnya hutang. Letakkan. Oke, increase on account payable. Yang kedua, beban
perlengkapan. Ini dia. Bahan perlengkapan ini membeli. Ini equipment juga ya. Jadi gini, lihat mana yang masuk uang. Kalau utang kan uang orang ke kita, berarti masuk uang dong. Ya kan? Terus yang akumulasi ini kan uangnya nggak kemana-mana. Uangnya cuma pindah dompet. Akumulasi tadi kan kita menyisikan masa manfaat kendaraan, masa manfaat aset kita. Menyisikan masa manfaat aset kita ke dalam depresiasi penyusutan. Berarti ini kita masukkan kembali. Dia kan maunya yang tunai-tunai, berarti ini kan nggak tunai. Hanya pindah dompet. Dompet besar kita ke dompet kecil. Jadi dia nggak mau pindahkan. Seperti ini. Oke. Pindahkan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi masukkan dia. Ada lagi. Nih. Nggak ada lagi kayaknya. Oke. Nah, setelah cash inflow, ini berarti kita totalkan. Ini cash inflow-nya. Kita lihat cash outflow. Cash outflow. Cash outflow berarti uang yang keluar. Uang yang keluar itu salah satunya berasal dari piutang. Piutang bertambah. Uang kita kan kita kasih ke orang, jadi piutang bertambah. Maka di sini kita bikin adalah tentu peningkatan, increase on account receivable. Peningkatannya. Masukkan nilai uangnya berapa? Kita lihat yang sebelah sini yang plus minus ya. 1 juta. Terus beli-beli, pembelian. Berarti purchase of supplies. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti kan kita mendatangkannya dengan cara membelinya. Lihat ini. Kan nambah dia. Ya, purchase. Dari tidak ada menjadi ada. Mana Ibu bilang dari tidak ada menjadi ada? Lihat dari beginning 0 menjadi ada. Yang bisa mendatangkannya tentu dari pembelian. Ada lagi? Nggak ada. Jadi inilah yang berasal dari cash outflow. Tambahkan. Oke, tambahkan seperti ini. Ya. Jadi kita tambahkan. Nah, inilah disebut dengan cash flow from operational activities. Ini kurangkan. Oke, kurangkan seperti ini. Ya. Nah, sebelum itu kita kurang, dia ya sudah dapat kita dari yang operational activities. Tadi kan kita tahu bahwa dia berasal dari 3 aktivitas. Oke, berasal dari 3 aktivitas. Nah, udah selesai, kita masuk ke cash flow kedua. Cash flow from investing activities. Cash flow from activity ya, investing activities. Oke. Cash flow from investing activities. Nah, ini berasal dari kegiatan pembelian aset tetap. Mana aset tetap? Ini equipment. Kan dia berkurang, bertambah. Jadi dia berasal kalau dia inflow, uang masuk, kalau kita jual aset. Kalau jual aset kan ada uang masuk. Kalau cash outflow, uang keluar dari investasi, saat kita beli aset tetap kan pakai duit, jadi keluar uang. Nah, kita lihat kan bertambah nih. Kalau bertambah berarti cash outflow-nya, ya. Berarti cash inflow ini kosong, nggak ada. Kan nggak ada kita jual aset kan? Tapi di cash outflow ada, ya. Kita investing on equipment, ya kan? Kita melakukan investasi dengan membeli equipment.
Berapa investasi kita? 1 juta. Ambil di selisihnya. Sama seperti tadi, maka inilah disebut dengan cash flow from investing activities. Perhatikan. Ini agak sulit memang, makanya saya bilang ini nanti kita di akhir, ini hanya pengenalan kalian saja ya. Hanya pengenalan kalian saja. Kita kurang ya. Langsung aja kita pindahkan kemari. Ya, ini dia investing. Udah 2 ya, berarti aliran yang kita bahaskan ya. Ada 2. Oke, ada 2. Sudah 2. 1 dari operasional, 2 dari investasi. Dah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah cash flow from financing atau pendanaan. Ya. Cash flow from financing. Ini juga sama. Ada cash inflow. Cash inflow kalau kita menjual saham kita kalau di perusahaan berbentuk PT. Atau ada investor masukkan uang. Ini cash inflow-nya. Tapi kita kan nggak ada. Ya. Yang kedua adalah cash outflow. Yang bisa keluar uang adalah kalau kita ngambil uang, prefer, bayar dividen, dan kegiatan permodalan lainnya. Ada nggak prefer? Kayaknya nggak ada lah Bu prefer di sini. Ada, lihat. Ya, lihat. Jika di sini hasilnya 50.000, ya 50.000 sama seperti ini laba, maka nggak ada tuh prefer 50.000. Ya kan? Tetapi kan kita ada selisih di situ. Lihat ada selisih, ya 450. Berarti ini ada prefernya. Tinggal dicek. Kalau ini kita kurangkan hasilnya 50.000, berarti nggak ada prefer. Sama dengan laba. Tapi ini ada prefer. Maka otomatis letakkan prefer kita. Ya, Mr. Nainggolan withdrawal. Atau pengambilan pribadi Mr. Nainggolan. Berapa prefernya? Lihat laporan perubahan modal. 500.000. Oke, seperti ini. Letakkan di sini. Ya. Nah, inilah disebut dengan cash flow from financing. Oke, udah 3 nih. Nah, karena ini merupakan kegiatan yang berasal dari kegiatan dengan metode indirect, maka di sini kita ambil, letakkanlah net profit di paling atas. Seperti ini. Net profit, ambil laporan laba rugi. Jadi laporan arus kas ini menggunakan 2 laporan. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Udah, kan ini dia mulainya. Oke. Ini kita totalkan aja. Ya. Kita totalkan aja. Perhatikan. Seperti ini. Dah. Ya. Kita totalkan. Nah, ini masih belum benar. Karena harusnya yang kita dapatkan adalah 2.100.000. Tapi untuk cash flow kita akan lanjutkan kemudian karena saya harus mengajar kembali, waktunya habis. Sampai jumpa untuk penjelasan cash flow nanti ya, dan nantinya akan lebih lengkap dan khusus sendiri terkait dengan cash flow. Terima kasih semua. Saya undur diri untuk hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nantinya akan masuk lagi informasi terkait dengan cash flow dan bagaimana menyusun catatan atas laporan keuangan. Belum saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Terkait dengan laporan cash flow dan satu lagi laporan keuangan kita yang akan kita susun, laporan cash flow dan note of financial position menyusul kemudian. Terima kasih. Izin pamit, selamat pagi dan semoga bermanfaat.